Tahun 1969 ada penelitian menarik dari Paul Kay dan Brian Berlin, kalau nggak salah itu. Ya, itu penelitian dia tentang nama warna yang tumbuh di kultur yang berbeda. Menariknya adalah urutan nama warna itu sama semua. Jadi ada yang baru kenal 3 warna. Kalau culture-nya itu kenal 3 warna, pasti ya hitam, putih, merah. Kalau tambah 1 ya yellow, tambah 1 lagi ya hijau, tambah 1 lagi ya biru. Nah, jadi urutannya di semua culture itu mirip. Dan menariknya adalah semakin banyak kosakatanya, semakin teliti identifikasi terhadap warnanya. Karena warna kemudian diberi simbol kata dan kemudian bisa dikomunikasikan. Very interesting, sangat menarik. Tapi kita bisa ambil pelajarannya. Saya pengen ambil pelajarannya di situ. Ternyata kenyataan itu tidak semua bisa dibungkus, tidak bisa direpresentasikan oleh kata. Jadi kata itu merepresentasikan bagian dari yang nyata. Semakin kosakatanya banyak, semakin dia bisa mengkomunikasikan hal-hal yang spesifik, yang detail, yang konsepnya sedikit berbeda gitu. Dan seperti warna itu tadi. Jadi warna, kalau sekarang modern warnanya luar biasa banyak namanya. Blue, navy blue, fuchsia, wah macam-macam lah warna rata. Artinya kita bisa mengkomunikasikan warna dengan akurat karena kosakatanya banyak. Nah, itu pelajaran yang menarik karena berarti kita bisa melihat kalau kosakatanya sedikit akan sangat mungkin terjadi salah paham dalam komunikasi. Salah satu observasinya begini. Indonesia kenal kata benar dan kebenaran. Side note, benar itu hampir mirip sama betul, tapi kebenaran sangat berbeda dengan kebetulan. Oke lah, kita ambil itu sebagai konsensus. Saya pengen ngambil titik ini. Di negara Wakanda yang pakai bahasa Inggris, itu ada konsep right, benar, dan ada konsep truth, kebenaran. Nah, karena benar dan kebenaran ini mirip, kadang-kadang di exchange nih, kebenaran dianggap sebagai benar, benar dianggap sebagai kebenaran. Padahal kalau pakai ngomong bahasa Inggris misalnya, right sama truth itu sama sekali konsep yang berbeda. Saya merasakan sendiri kadang-kadang selip ngobrol karena penangkapan terhadap makna benar itu sendiri tidak akurat ketika komunikasinya. Saya maksud benar itu sebagai right atau saya maksud benar sebagai truth itu ditangkap sebagai yang tidak sama. Nah, ini komunikasinya akan jadi selip dan terjadi debat kusir yang lucu karena pemaknaan representasi terhadap konsepnya pakai kata yang sama dengan makna yang berbeda. Gitu, lucu. Gini maksudnya, right, benar, itu bedanya right sama truth. Benar itu tidak bisa berdiri sendiri. Right itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia right, benar terhadap apa? Pertanyaan, jawaban yang benar. Tujuan, jalan yang benar. Saya berperilaku sesuai nilai, berarti perilaku yang benar. Tidak bisa berdiri sendiri. Selalu ada sandarannya kalau benar. Right itu tadi. Sangat berbeda dengan truth. Truth itu berdiri sendiri. Pohon itu truthnya adalah pohon itu sendiri. Kita mau punya pertanyaan, kita nggak sadar, nggak tahu tentang pohon itu, ya pohon truth sendiri, dia berdiri sendiri. Keberadaan pohon itu sudah truthnya dia sendiri, tanpa manusia harus tahu. Jadi ada konsep yang memang sangat berbeda, karena kita kan mengalami 2 dunia nih. Satu dunia di kepala kita, dan satu dunia yang kita alami seolah-olah di luar kita. Tidak pernah kita mengalami itu tanpa ada representasi di kepala. Contohnya kita melihat gelas, itu kan sebuah proses di mana ada gelas di dunia luar, terpantul, kena cahaya, terpantul di mata, otak kita kemudian merekonstruksi gelas tersebut menjadi dunia yang kita pahami di kepala. Jadi ada truth, ada benar di kepala kita. Itu ada jaraknya antara kebenaran sama truth itu. Nggak ada orang yang seharusnya ya, tidak ada orang yang berani klaim bahwa dunia yang ada di kepalanya itu sama persis sama dunia yang ada di luar. Karena dia hanya mengalami diri, sementara di luar gitu kompleks dan lebarnya. Nah, ketidakfahaman terhadap perbedaan ini yang membuat
kita, saudara-saudara kita, mungkin saya juga tanpa sadar melakukan itu, berani mengklaim tentang truth, padahal itu kebenaran, padahal itu right, bukan truth. Nah, ini perlu kita, maksudnya untuk yang mau berpikir kalau ini terlalu kompleks, level abstraksinya terlalu kompleks, ya nggak usah dipikirin, nggak apa-apa. Tapi untuk yang mau menggali ini lebih jauh, kesadaran itu akan berguna ini, karena fungsi sains kan itu salah satunya. Dan menurut saya fungsi agama juga itu sebenarnya, karena masing-masing otak punya dunianya sendiri. Sains kan mencoba bagaimana yang masuk otak kita itu sesama mungkin dengan truth, tapi pada level abstraksi utilitarian, pada level abstraksi penggunaan. Kalau kita tahu rumus, artinya kita tahu cara kerja truth, benar atau enggak. Yang dibenarkan bukan truth loh, yang dibenarkan adalah hipotesis yang ada di kepala kita. Kalau benar artinya kita bisa menggunakan sains untuk memprediksi apa yang terjadi di alam yang memiliki truth ini, kan gitu. Gitu juga dengan agama. Agama mencoba membangun dunia yang kongruen dengan yang kita alami di luar nih. Dunia di kepala yang sesama mungkin dengan di dunia yang di luar. Karena semakin sama, kita semakin inline, semakin menyatu, semakin terserap. Kita ikut peraturan yang sama dengan yang di luar, karena dunia di kepala kita sama dengan dunia yang kita alami, yang di luar ini, yang truth itu tadi. Tapi kualitas orang untuk mau mengubah dunia dalam kepalanya, walaupun mengalami pengalaman bahwa dunia di kepalanya itu salah dan dia harus mengubahnya, itu kualitas manusia untuk mau mengubah dunia di kepalanya itu nggak banyak. Sampai ada kalimat kok, kualitas orang itu salah satu kualitas yang tinggi dari manusia adalah ketika dia mampu mengubah dunia di kepalanya atau mengubah opininya ketika mendapatkan fakta baru. Nah, kadang-kadang fakta baru itu malah ditolak sama dia karena ketakutan mengubah dunia di kepalanya. Sudah dibangun sedemikian rupa, ada data baru, konsep baru, runtuh, eman-eman, sayang. Menurut saya itu bukan langkah yang efisien untuk menjalani hidup, bukan langkah yang efektif untuk menjalani hidup. Karena sepemahaman saya, semakin dunia yang kita bangun di kepala semakin sama dengan truth dunia yang memang sudah digelarkan ini, semakin kita efektif hidup karena bisa memprediksi, membuat decision yang tepat dan seterusnya. By the way, semua orang juga melakukan prediksi, jangan salah. Kalau kamu ditimpuk orang, ditimpuk pakai batu, kamu kan langsung gini, artinya kamu punya prediksi bahwa batunya akan sampai kepalamu sehingga kamu melindungi kepala. Bedanya adalah seberapa jauh kamu bisa prediksi ke depan, bisa punya kira-kira ke depan seberapa. Standarnya kita mungkin punya beberapa detik ke depan terhadap pola-pola yang memang sudah kita alami sebelumnya. Misalnya ditimpuk batu, langsung melindungi kepala, refleks, karena kita tahu perilaku batu dan gravitasi seperti apa. Tapi ada juga yang bisa melihat sampai 1 bulan ke depan, bukan dunia sebenarnya ya, tapi dunia di kepalanya. Semakin kongruen dunia di kepalanya, dia semakin tepat melihat 1 bulan ke depan atau 1 tahun ke depan, bahkan sampai ribuan kalau tingkat nabi lah. Dan tanda petik seperti itu. Nah, makanya penting menurut saya untuk ngecek terus nih. Itu gunanya pengalaman, untuk ngecek apakah ilmu yang masuk kepala kita benar-benar sesuai nih sama yang di luar. Karena pengalaman kalau tidak sesuai, pasti akan terjadi ekspektasi yang tidak manifest. Misalnya terjadi kekecewaan, terjadi kecelik dan seterusnya. Itu karena prediksi di kepala kita tidak sesuai dengan alam tersebut. Ada yang bisa diprediksi, ada yang tidak. Tapi strive, keinginan untuk terus menyerah, kesadaran menyerah bahwa satu-satunya kenyataan yang ada adalah kenyataan yang diciptakan Tuhan dan kita di dalamnya. Kita hanya bisa membuat yang dunia di kepala kita sekongruan mungkin dengan dunia itu, adalah salah satu strive yang menurut saya penting untuk kita lakukan terus. Contohnya banyak kok. Apa yang kita alami dan apa dunia yang kita alami dan dunia yang dibangun di kepala. Contohnya gini, sederhana nih. Saya ngelempar korek ke sana. Fut. Ketika korek sampai sini, ini kita melihat bersama. Tapi ketika korek ketutupan tangan, kamu nggak ngelihat kenyataan itu. Yang ada adalah dunia di kepalamu membangun konsep bahwa korek itu sebenarnya terus berjalan melewati belakang tangan. Konsep of continuity itu namanya. Terus kemudian diteruskan jadi melihat alam lagi. Nah, kadang-kadang kita tidak teliti mana yang kita lihat alam, mana yang alam di kepala kita, mana yang kita lihat
di alam mana yang kita pengalaman di kepala kita. Nah, pengalaman real dan pengalaman kepala ini semakin bisa membedakan, kita semakin bisa mengetahui seberapa jauh jarak kita dengan truth. Karena right di kepala belum tentu segaris dengan truth. Saya tidak mengklaim bahwa saya lebih tahu truth, tapi menurut saya pelajaran ini bisa dipakai siapa saja. Mari kita menyadari bahwa otak kita tidak sempurna. Informasi yang ada di dalam kepala, kesimpulan yang ada dalam kepala beda dengan satu dengan yang lain, dan kemungkinan salah itu besar. Kalau kita kumpul bareng-bareng, ngobrol, mencari apa yang benar dan bukan siapa yang benar, insya Allah kita akan lebih cepat mendekat kepada truth. Dan sepertinya itu yang diinginkan oleh sains maupun agama. Gak usah diributkan. Ayo, jalan bareng. Matur. Karena orang malas itu pasti mencari cara paling mudah melakukan sesuatu. Itu bukan kalimat saya, itu kalimatnya Bill Gates kalau mau tahu. Itu Bill Gates itu ngomong gitu. Serahkan masalah yang paling susah kepada orang yang paling malas. Dia akan mencari cara termudah untuk memecahkan masalah tersebut kan. Tapi dia nggak ngomong problem yang lain, bahwa orang malas itu kadang sepaket dengan tidak dipercaya. Sebenarnya saya pengen mengatakan begini, bahwa sebenarnya akarnya kalau mau ngomong ilmu itu, yang kita sebut sebagai ilmu, ntar ngomong ekskalasi ilmu kan sederhana, itu dari data, informasi, pengetahuan, insight, dan wisdom. Kita pernah ngomong itu berkali-kali, tapi kalau lupa nanti diulangi lagi nggak apa-apa. Tapi yang perlu disadari cuman begini kok, kamu hidup dalam dua dunia yang berbeda. Ada dunia yang kamu alami, kamu di dalamnya, sing jenenge jagat iki, sandal, sepatu, elek, ganteng, ngono-ngono, itu kita hidup ada di dalam dunianya. Dan ada dunia yang kamu menjadi dunia itu, yaitu dalam akalmu. Ini yang jero akalmu mungkin donyamu dhewe ini semuanya. Nah, jadi proses belajar itu cuma proses transformasi dari yang di luar taruh di dalam. That's it. Iki apa jenenge? Tahu takon dhek jenenge apa? Korek iki menurut dhek apa? Menurut cangkemmu to kowe? Nek tak omongke silit ya ora apa-apa to. Kalau kita semua setuju iki. Jilih silitmu, tanggung urip ke rokok misalnya. Kalau gini, kata korek itu sendiri apakah ada hubungannya dengan benda ini? Itu kan persetujuan kita. Tapi gunanya apa? Sehingga kita punya di dalam dunia kecil kita ini ada sebuah konsep, kalau kita ngomong korek, keluarnya di kepala kita sama. Nah, jadi proses dari luar taruh di dalam, itu yang namanya belajar dan ilmu itu tadi. Sesederhana itu sebenarnya. Gue mesti bayang-bayang gini. Kalau semakin banyak yang kamu taruh di dalam kepala, entah ada namanya entah enggak ya, tapi kan kamu punya representasi dalam kepala, kamu semakin bisa membayangkan, bikin gambar sendiri. Sehingga kamu menciptakan dunia yang berjalan sendiri di dalamnya. Semakin banyak komponennya, semakin banyak yang bisa jalan di kepala. Kalau kamu nggak pernah dengar handphone sama sekali, mobile phone, kamu pasti nggak bisa membayangkan di sini. Butuh pulsa, butuh ngecas, ada Android, ada apa, kan nggak bayang karena nggak pernah memasukkan konsep itu dalam kepala. Ketika kamu memasukkan konsep dalam kepala, kamu bisa melakukan, kemudian bisa membayangkan dan membuat dunia yang berjalan di dalam kepalamu itu. Mulai dari bayangin Pak motor sampai bayangin neng kamar mandi, itu semua sama adalah dari representasi dari luar taruh di dalam kepala. Intinya kuwi tok ilmu kuwi. Semakin banyak yang ada di dalam kepala dan semakin kamu iso nggathuk-nggathuk semakin cocok sama dunia yang di luar. Itu ilmumu semakin akeh. Ilmu ki mengono kuwi tok, ora ruwet-ruwet. Dadi nek kowe misale kenal sebuah kata baru, apa misale silit ya mau ya misale. Terus kan kamu di dalam kepala nih kemudian oke, ada konsep itu kemudian dikembangkan, gunane nggo ngopo ya? Dek punya efek apa ya? Mambu nek opo? Ngopo perlu dicewoki? Nek cewek nggo tangan-tangan apa kiwa? Wis duwe bayang kene. Sehingga representasi itu jadi sesuatu yang hidup di dalam kepala. Kalau dia cuman tidak hidup dalam kepala, dia cuman gudang, namanya bukan ilmu, namanya cuman repositori, namanya cuman gudang. Kamu mengumpulkan kayu nggak ada gunanya kalau tidak dibuat menjadi rumah, kan gitu kita ngomongnya dulu.
Berarti semua representasi itu ada gunanya di kepala. Tok ubeng neng das tabrak-tabrak dan seterusnya. Kemudian kamu punya teori setelah nabrak dalam kepala. Ke teori itu kemudian dicocokkan lagi dengan dunia luar. Nek ra cocok dandani neng kene. Sok-sok ra trimo, nek ra cocok kowe sing salah. Jadi kalau kita terkejut, kalau kita tidak paham dan seterusnya, itu ada ketidakcocokan yang ada dalam kepala dengan yang terjadi. Kemungkinannya ada dua, kita kurang bahan atau kita salah nyambung di kepala. Karena kebenaran yang paling benar di dunia yang tidak bisa dibantahkan oleh siapapun adalah sesuatu yang sudah terjadi. Rasa bantah kowe, wis terjadi kok. Izin Tuhan kok. Mesti itu kebenaran kowe. Nah, ngomong eskalasi ilmu, kita menggalinya mau dari mana? Saya ngasih fondasi itu aja dulu. Bahwa ilmu itu sebenarnya dunia yang kamu bangun di dalam, aku kurang ngomong kepala ya, karena ada yang hidupnya di tangan misalnya. Kowe main basket, pinter main badminton, itu bukan menghidupkannya di kepalamu, menghidupkannya di tanganmu dengan latihan gitu terus. Kan gitu. Gede itu ada dalam jagat kecilmu, tapi jagat kecilmu itu juga harus sinkron dengan jagat gede untuk menjadi satu dunia yang seperti di Arab karo Gusti Allah. Nah, gunane apa kita belajar itu kan karena kepala kita sedikit, ono bocah sinau mancing 20 tahun. Dia punya teori misalnya ngono. Mancing kuwi paling ampuh ngene mangkate jam 2:15 madepe ngalor, nggawa segala macam gitu. Kita mungkin bisa nggak percaya, tapi harus menghargai juga. Dia membangun dunia itu 20 tahun loh di kepalanya. Pasti ada sesuatu juga loh di situ yang mungkin benar kan gitu misalnya. Nah, karena manusia banyak, masing-masing membangun dunianya sendiri, yang adalah potongan potret yang mungkin tidak lengkap terhadap potret dunia, itu gunanya kita saling sinau bareng. Tak ngintip ndasmu kaya ngopo, tak ngintip ilmumu donyamu kaya ngopo to kan gitu. Nah, itu yang namanya belajar. Membangun ilmu itu wae ngono tok. Apa membangun ilmu? Itu menciptakan dunia dalam kepalamu. Ilmu ki piye? Jane meng nampung ning ndasmu seperti apa? IQ yang disebut sebagai pinter apa ora segala macam itu, IQ itu hanya kapasitas film di dalam kepalamu. Kamu punya 1000 bahan di kepala, dalam sekali waktu kamu bisa menghadirkan berapa objek dalam sekali waktu, dalam satu pemikiran nih, kamu bisa menghadirkan semakin banyak objek dan interaksinya IQ-mu semakin tinggi. Kalau cuma sedikit, IQ-mu tidak terlalu tinggi. Bukan berarti yang kemudian nggak bisa ngapa-ngapain, sedikit nek sergep kan ya iso, kan gitu. Nah, jadi saya pengen menyambungkan konsep paling sederhana, paling basic itu dulu. Bahwa ilmu itu sebenarnya menciptakan dunia di kepalamu yang kita belajar dari dunia luar. Dunia di kepalamu tidak pernah membenarkan dunia di luar. Kalau ada yang ngomong sains adalah mencari kebenaran, berarti dia nggak paham sains. Sains tidak pernah mencari kebenaran dunia. Nek ra percaya kuwi dudu kalimatku. Itu kalimatnya Niels Bohr namanya. Dia mengatakan di dunia fisika gini, apakah fisika mencari penjelasan tentang jagat raya? Oh tidak. Fisika itu mencari tahu apa yang bisa kita katakan tentang jagat raya. Ilmuwan-ilmuwan ku ya sufi jebul ya. Ilmuwan-ilmuwan ku ya sufi jebul ya. Ngeri ya. Ora sah ngaku sufi dalah neng apa senenge biut. Tapi tenanan, maksudnya dia paham benar bahwa kita tuh nggak mencari kebenaran dunia, kita cuman reflektor sedikit tentang dunia. Apa yang bisa kita katakan tentang dunia? Kita tidak mungkin bisa mengkonfirmasi kebenaran dunia. Edan boh, yang kita konfirmasi cuman yang ada di kepala kita. Bener ayo. Karena kalau bener, kanggu. Kepake untuk menuju masa depan. Tanya orang kimia, kalau nggak ada teori, jajal nyampur-nyampur, rano teori nih, kan nggawe teh sing enak wis setengah mati kuwi. Ora ono ukuran pirang sendok, ngono iki kowe gawe teh kira-kira hari ini karo sesuk iso beda kowe. Tergantung mood. Gitu, kalau karena ada tolak ukur, ada seperti itu, makanya kemudian bisa konsisten bikin teh yang enak, misalnya seperti itu. Itu gunanya apa namanya? Ilmu dan teori itu tadi. Kalau kita punya ilmu, kemudian kita bisa melakukan sesuatu agar outputnya sesuai dengan yang kita harapkan. Makanya sebenarnya dia hanya membela yang sudah dia bangun bertahun-tahun. Padahal kalau dia mau objektif sedikit, dunianya justru akan malah semakin lengkap. Ciri-ciri Anda butuh untuk mengupdate dunia dalam kepalamu adalah keterkejutan.
kekaguman, kecelik. Nah itu ciri-ciri. Kenapa? Itu hanya keluar kalau memang yang terjadi tidak sesuai dengan duniamu. Loh, cah iki kok tangannya telu? Nah, kan terkejut ya mesti. Karena orang tidak ada dalam duniamu pernah mengalami ada orang tangannya 3 kan gitu. Sehingga kamu kudu ngupdate. Oke. Iki calana, iki pria tapi kok pria. Ini jantan tapi kok mengandung ini. Gak pernah terjadi. Oh, tapi ada anomalinya. Ngerti lah binatang yang mengandung lagu apa? Ya, kuda laut ki kuda duduk. Oh, setelah iwak ya duduk. Itu binatang paling aneh menurutku. Mengkaku, ngene iki fit awake obah sithik wae ra iso. Tapi itu juga harganya mahal juga, disebut sebagai apa? Tangkur naga. Nah, kalau di Indonesia kenapa tangkur? Ngerti tangkur ra kowe? Ngerti? Orang ngerti? Oh, diupdate ya ilmumu ya. Mohon maaf, tangkur itu sepertinya kalau nggak salah artinya peler. Jadi tangkur naga gunanya kemudian katanya untuk bisa memperkuat tangkur-tangkur yang lemah seperti kalian. Misalnya, orang ngerti juga apakah itu benar atau tidak. Perlu dibuktikan teorinya dengan peta besarnya dulu, belum isinya, lapangannya dulu. Ada lapangan gede, ada lapangan kecil, kita tahu gunanya apa. Makanya kalau orang Jawa bilang ilmu kui kelakone kanthi laku. Karena kalau di dalam kepalamu tidak berguna untuk memprediksi masa depan, sehingga kamu bisa tahu berbuat apa yang paling tepat, ya dudu ilmu kui jenenge. Karena fungsi ilmu itu mengkui. Fungsi ilmu dan memori adalah membuat kamu bisa memprediksi apa yang kamu lakukan. Karena nek kowe ra iso memprediksi, uripmu random setengah mati.